Hari ini saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan produk-produk daripada asuransi kerugian atau yang disebut dengan general insurance. Masyarakat mungkin juga cukup banyak yang tahu salah satu produk asuransi kerugian adalah polis kendaraan bermotor. Pasti masyarakat sudah sangat familiar dengan polis kendaraan bermotor. Namun sebagaimana diketahui, sungguhnya produk asuransi kerugian ini secara umum itu dapat dibagi marine dengan non-marine. Kemudian ada juga polis-polis khusus yang didesain untuk usaha tertentu, misalkan usaha penerbangan disebut dengan aviation. Ada juga polis yang khusus didesain dengan untuk kepentingan oil dan gas, industri oil dan gas. Nah, secara umum saya juga sedikit menyampaikan polis-polis non-marine itu bentuknya apa saja, polis-polis marine bentuknya apa saja. Nah, kalau kita bicara dengan polis marine, itu biasanya tidak terlalu banyak pengembangan desain daripada polis tersebut. Mungkin kalau teman pernah berlabuh ke suatu pelabuhan, kemudian melihat kapal itu akan menyeberangi baik antar pulau maupun antar negara. Nah, kapal ini itu dibuat oleh pihak asuransi dalam bentuk polis marine hull. Kemudian di dalam kapal itu ada namanya barang. Nah, polis barang ini biasanya cargo insurance atau marine cargo. Itu secara umum, namun demikian ada turunan juga daripada polis-polis marine tersebut. Nah, polis-polis yang terkait dengan non-marine, tadi salah satunya adalah polis kendaraan bermotor. Sebenarnya cukup banyak polis-polis non-marine yang diproduksi oleh perusahaan asuransi. Antara lain adalah polis property oris, di mana polis property oris ini cukup banyak pembelinya adalah usaha industri, usaha jasa dan industri. Contohnya adalah pabrik. Polis pabrik ini biasanya di cover dalam bentuk property oris. Coveragenya cukup luas, polis-polis yang property oris ini. Kemudian polis-polis property ini sungguhnya tidak hanya untuk pelaku usaha atau industri jasa dan lain-lainnya, itu juga bisa dibeli oleh masyarakat dalam bentuk kalau memang masyarakat memiliki properti dalam bentuk rumah tinggal atau ruko atau usaha lainnya, bisa membeli polis yang disebut dengan property oris. Kemudian ada juga polis non-marine, misalkan pihak masyarakat sedang melakukan pembangunan suatu gedung, bangunan, baik itu gedung bertingkat maupun gedung lainnya, itu bisa membeli polis yang disebut dengan construction oris. Polis ini secara khusus mengcover selama pembangunan daripada bangunan tersebut. Jika terjadi suatu kerugian, maka polis ini itu bisa mengcover risiko-risiko terhadap selama pembangunan daripada bangunan tersebut. Kemudian ada juga polis-polis yang didesain khusus terkait masalah keuangan. Misalkan polis-polis money insurance. Ada juga polis-polis yang disebut dengan fidelity. Polis ini juga khusus didesain oleh pelaku usaha asuransi. Kemudian ada juga polis-polis lain, misalkan polis gempa bumi. Itu mungkin teman-teman selama ini juga tahu bahwa cukup banyak di Indonesia terjadi gempa bumi. Nah, sebenarnya pihak asuransi itu mendesain polis yang disebut gempa bumi. Kemudian ada juga dalam bentuk bencana alam. Misalkan polis banjir, misalkan seperti itu. Nah, polis banjir pun itu juga bisa dibeli dari pihak asuransi. Jadi sesungguhnya cukup banyak sekali ragam-ragam polis yang dibuat secara khusus oleh perusahaan perasuransian. Demikian perkenalan penyampaian terkait dengan polis-polis yang diproduksi oleh perusahaan perasuransian. Terima kasih.